Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Yakni percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, apa-apa saja kitab yang Allah turunkan dan kepada siapa Allah menurunkan kitab itu. Oke, di sini kita akan membahas yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel pada saat itu. Bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Pokok ajaran kitab Taurat. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina, mencuri dan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir adalah larangan mengambil hak orang lain. Selanjutnya kitab yang kedua yang Allah turunkan kepada umat manusia, kepada Nabi Daud alaihissalam, yakni adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di Yerusalem untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita membahas tentang kitab yang ketiga, yakni kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Israel. Apa saja ajaran pokok kitab Injil? Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kitab terakhir yakni adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama kali turun yakni adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yakni diturunkan di Gua Hiro. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil.
Hal ini disampaikan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 3. Apa saja ajaran pokok Al-Quran? Yang pertama yakni tentang akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan tentang keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, meyakini surga dan neraka. Selanjutnya, apa ajaran pokok Al-Quran? Akhlak, budi pekerti. Yang ketiga adalah beribadah, yakni berkaitan dengan tata cara beribadah, dengan perintah beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah bermuamalah, yakni hal yang berkaitan dengan tata cara hubungan dengan sesama manusia. Bagaimana menjaga hubungan kita dengan orang tua, kita dengan tetangga, kita dengan kawan. Di sini sudah dijelaskan, sudah diatur di dalam Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya yang terakhir, ajaran pokoknya yakni tarikh, sejarah. Banyak di dalam Al-Qur'an yang mengandung, menceritakan tentang sejarah-sejarah, menceritakan tentang masa-masa lampau. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran untuk kita manusia yang hidup sekarang. Mungkin itu saja materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Cara mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yakni salah satunya dengan membaca kitab Al-Qur'an. Jadi, jangan hanya percaya kitab Al-Qur'an itu, tapi juga kita harus membaca serta mengamalkan kitab-kitab Al-Qur'an. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian anak-anak Bapak sekalian. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Insya Allah kita kedepannya dapat bertatap muka kembali seperti biasa. Ayo sama-sama kita sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ujian berupa virus corona ini segera berakhir dan kita dapat bertatap muka seperti biasa, belajar di sekolah bersama Bapak Ibu Dewan Guru, mengaji bareng, ngafal doa bareng, sholat zuhur berjamaah bareng. Tetap belajar di rumah, jangan banyak main-main, buka lagi Al-Qur'annya, ayo sama-sama kita di rumah memanfaatkan banyak waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.